aku nggak salah baca kan, aku diundang ke TikTok China. Let's go. Selamat morning dari China. Ikutin vlog aku di China bersama TikTok Nanjing I'm coming. Sekarang lagi di bandara Hong Kong. Untuk next flight aku tuh jam 10.25. Nah sekarang belum jam 7. Jadi kita keliling-keliling dulu lah ya. 607的是他没出来，你看。7S 对，你看这个。7S 去那个客服问问吧，我跟你去吧。Tadi ada bapak-bapak yang terpisah dari grup dia. Terus gate-nya belum ada di papan itu loh, terus dia kayak bingung. Ini gimana nih, aku bakal ketinggalan pesawat nih, mau ke Kamboja. Nah, terus aku kayak ke Kamboja. Mau ngapain Pak ke Kamboja? Tuh aku sekalian mau ke food market aja lah. 你好，这个套餐它就是84块是吗？但是这个绿茶可不可以不要蜂蜜啊？可以啊，可以是吧？那就这个套餐吧。Ini aku pesan ramen sayur sama tehnya, tapi nggak pakai madu. Itadakimasu. Semua tawar. Aku nggak expect ini setawar ini. Karena kan katanya ini kaldu seaweed ya. Tapi udahlah. Sebenarnya sebelumnya aku tuh belum pernah ke Nanjing ya. Aku juga nggak tahu kalau misalnya Nanjing tuh ada makanan apa aja. Kalau misalnya Sichuan, aku udah sering makan makanan Sichuan. Belum pernah ke sana ya. Soalnya waktu kuliah di Shenzhen banyak waktunya tapi kagak ada duitnya ya. Jadi nggak jalan-jalan. Pas udah kerja ada duitnya kagak ada waktunya. Jadi akhirnya tadi aku habis cuci muka karena tuh lihat malah jerawatan. Ginilah nasib orang yang kulitnya sensitif. Gate 33 tujuan Nanjing. Duduk dulu lah, tunggu. Aku sebenarnya udah ngantuk sekali, kayak udah hampir terselip. Nanjing I'm coming. Welcome to Nanjing, China. Kita tinggal keluar untuk nunggu jemputan. Ini udah selesai dijemput sama drivernya. Namanya Hu Xiansheng. 看到我这个台就过来了。对对，就 TikTok 应该写大一点。 Sejauh ini sebenarnya masih terpantau nggak begitu dingin, tapi nggak tahu ya kalau misalnya udah di luar. Hari ini sebenarnya nggak ada agenda apa-apa, jadi kita habis ini cuman pulang ke hotel, terus acara bebas. Sebenarnya acaranya tuh besok ke kantor TikToknya. Jadi mungkin hari ini pas pulang hotel aku bakalan mandi, beres-beres, lalu cari makan. Ini aku udah sampai ke hotel, jadi satu orang memang satu kamar gitu ya. Ini aku mau sambil nunjukin kamar hotel aku. Tuh, ada bathtubnya, cuman aku lagi datang bulan juga jadi nggak rendaman ya. Nanti mungkin ada TV, yang pasti nggak ada Indosiar, nggak ada RCTI. Terus tempat menabung dan tempat mandinya beda. Tadi juga udah kenalan sama beberapa kreator lainnya, dan karena emang hari ini kita tuh udah nggak ada jadwal ya, jadi trainingnya tuh dimulai besok. Pokoknya acara-acara pekerjaan sama TikToknya tuh dimulai besok. Jadi hari ini bakalan main-main ke sekitar. Terus kata mereka pada mau foto hantu gitu. Aku agak trauma nih, nanti di make up-nya jadi apa, hantu Cina lagi, udah putih langsing kayak. Tapi kita lihat aja. Oke, ini aku mau bebersih badan dulu, terus kita pergi.
Alright, ini aku mau sepi amat ya di sini. Aku mau cari makan dulu karena aku udah keroncongan. Karena tadi di pesawat aku nggak makan kan. Terus mie-nya juga aku nggak habisin karena tawar sekali. Aku nggak bisa pelan. Sekarang kurang lebih tuh suhunya di 10 derajat. Aku mau cari makan, lapar. Sebenarnya aku jujur nggak tahu mau makan apa. Jadi kayak kita jalan-jalan dulu. Terus aku mau lihat apa kau tau nggak? Saokao. Saokao sebenarnya yang di Cina Utara, Cina Selatan aku tuh udah sering makan ya. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya di sini tuh rasanya gimana. Soalnya aku makan saokao yang di Yunnan itu juga beda rasanya. Jadi kita coba aja lah ya. Jadi galau deh, di situ ada saokao. Terus di sini ada huoguo hotpot. Dan sekarang kan lagi dingin ya. Jadi kayak yang hotpot juga menarik. Sebagai orang yang udah biasa tinggal di Shenzhen ya, maksudnya kan Shenzhen kan ramai sekali, padat sekali kan. Menurut aku di sini Nanjing kayak sepi gitu loh. Tuh, rata-rata dari sepeda, terus dari mobil, bus di China itu memang udah rata-rata yang listrik ya. Sebenarnya terakhir aku masih tinggal di Shenzhen itu kan tahun 2019. Nah itu juga kayak udah hampir 80-90% gitu taksinya udah pakai yang listrik. Terakhir aku balik ke Shenzhen itu tahun ini Juni, dan itu juga udah bener-bener berubah. Maksud aku kayak China memang perkembangannya sangat amat pesat. Aku mau lihat-lihat, jadi di bagian sana itu ada apa. Nah kalau misalnya kayak gini itu kayak home cooked meal gitu loh. Biasanya sih enak, cuman porsinya besar-besar. Jadi kalau misalnya aku makan sendiri, udah pasti nggak habis sih. Situ ada Lunkin Coffee. Besok pagi aku bakal beli. Di sana ada satu toko yang lumayan menarik perhatian aku tuh, hijau-hijau. Katanya tuh pokoknya toko dessert. Kayaknya aku mau lihat dulu deh. Tian namanya. Oh kayak Similu gitu. Makan nasi dulu lah. Tiba-tiba aku lupa arah. Tadi tuh apakah, maksudnya aku tadi tuh datang dari arah mana ya? Udahlah aku makan ini aja. Jadi memang kalau di China itu rata-rata untuk pesen udah kayak scan aja ya. Oke, jadi ini aku langsung scan pakai aplikasi WeChat ya. Scan lalu pilih satu orang tuh. Oh my god, ini aku salvok sekali, dia ada mata kambing. Jadi tadi itu kokonya dedek sih, harusnya itu kelihatan masih muda sekali. Kasih kuaci sebanyak ini. Sambil nunggu saokonya tuh kita ini dulu apa namanya, makan kuaci dulu. Ada mie gitu sih. Soalnya memang kalau misalnya di China ini ya, orang utara tuh kebanyakan makanan pokoknya tuh bukan nasi tapi kayak mie, terus mantou kayak gitu kan. Terus kalau misalnya orang selatan, orang Cina Selatan baru makan nasi. Kayaknya aku nggak mau begitu cepat pulang hotel ya, sebenarnya masih ya kan, karena habis makan. Aku kayaknya mau jalan dulu. Nggak ada apa-apa juga sih. Aku paling suka sama teh ini. Ini makanan-makanan kayak gini. 老板，你们这有卖那个姨妈巾吗？哦，有，有那个。你看一样的吗？对，这个多长的呀？价格一样的，这是290的，这个是230的。10块钱，拿一盒吧。我扫您支付宝。哦，微信支付可以是吧？可以的。可以要个袋子吗？可以。好，谢谢。Sekarang jam 5 sore kita bakal ke kantornya lagi untuk training ya. Ini aku udah mulai meler. Tuh, udah ada. Karena sekarang cuman 1 derajat. Udah turun salju tapi Belum kelihatan. kelihatan banget, tapi ada ininya lah, butirannya saljunya. Wah, seumur-umur ke China belum pernah lihat salju. Kenapa? Karena aku tinggalnya di Cina Selatan ya, jadi juga my first snow. Oh my god, cepet-cepet masuk kamar, cepet-cepet masuk kamar. Tutup.
Dingin-dingin gini, wedang ronde enak. Saljunya. Daripada aku bangun memang sih aku cek cuaca ya kan -4 gitu. Terus aku kayak langsung buru-buru buka jendela. Hai. On the way ke kantor. Sekarang karena aku masih dalam ruangan, aku ngerasa kayak masih agak panas. Tapi nggak tahu ya pas udah di luar. Soalnya kan di luar kan salju kan. Hari ini berangkat sendiri ya karena tiap orang itu udah dijadwalkan ya, jadi udah ada masing-masing jadwalnya. Nah hari ini tuh aku jadwalnya jam 10. Wow. Maaf ya kalau aku norak. Cantik sekali, cantik sekali, cantik sekali. Aduh kalau misalnya lihat salju gini, kenapa ya? Lihat es gini tuh pengennya kayak es serut. Ini agak licin. Aku nepi dulu lah, suruh mereka jalan duluan daripada aku kena asap rokoknya. Tuh, segerombolan orang tadi ngerokok terus kayak yang sembarangan nyembur gitu loh, kanan kiri dia kan ada orang gitu maksudnya. Oh my god, ini cantik sekali. Ini bentukannya. Tuh, kayak gitu. Kita lanjutkan perjalanan. Kantornya sebenarnya deket, jadi kita tinggal nyebrang aja tuh. Di situ di One Mall. Aduh, hampir jatuh. Belum lampu hijau bang. Oh, udah. Nih coba. Nih coba. Pas aku masih sekolah sama kerja di China, teman-teman sama keluarga aku tuh ngira enak dong, kita tahu nggak ada saljunya. Aku bilang enggak, karena aku tuh di Cina Selatan. Di kota Shenzhen tuh hampir nggak pernah bersalju. Paling dingin itu pernah 5 derajat dan itu kan nggak salju. Udah aku jalannya jadi pelan-pelan karena takut jatuh. Nih coba, kalau jatuh nggak lucu kan. Udah dekat jadi aku mau beli kopi dulu deh. Sebenarnya tuh disediain makan pagi juga, maksudnya sarapan juga dari hotelnya kan, dari kantor. Tapi aku nggak bisa pagi-pagi makan, jadi aku mau beli kopi aja. Maaf norak. Lama katanya, minimal ditunggu 40 menit. Ya udahlah, nggak usah. Ya nggak ada kopinya. Jadi ini karena itunya tuh terlalu tinggi, 2 kali naik lift. Ini tadi kan aku dari lantai 1, sekarang ke lantai 32. Dari 32 naik lagi ke lantai 40. Nih. Udah naik ya. Wah, ini sampel semua, tapi ini kayaknya ya brand-brand China untuk live stream yang buat China punya ya. Oh, ini produk semua atau paket sama orang? Kita pilih sampel dulu. Siap-siap, jadi aku bakal sekalian live dan buat get ready. Ini di kantornya. Ini sebenarnya ruangan meeting, bukan ruangan live. Tapi penuh, jadi mau nggak mau aku di sini, nggak apa-apa lah. Jadi kita pakai cahaya matahari langsung sebagai lightingnya ya, lighting dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuh lihat, dengan pemandangan salju-saljunya. Tuh cantik kan? Nanti aku bakal duduk di sini. Kalian langsung cek aja di keranjang kuningnya. Apalagi sih kalian dapat si cushion Maybelline ini cuma 100.000 lewat 9.000. Wah, ini ya kayak es serut gak sih? Ya, boleh makan gak sih? Kasih sirup marjan gitu. Ya,
Itu saya akhirnya sampai juga pulang ke hotel. Let's get energy. Ya, itulah. Aku jadinya ujung-ujungnya memilih untuk ke kantor karena nggak bisa, aku udah coba ya, maksudnya udah pakai VPN segala macam, location udah dimatiin tapi nggak bisa kalau iPhone aku, tapi kalau Android bisa. Istighfar. Mau kita ke kantor aja untuk live streaming. Baru sekarang udah jam 9. Pasti aku live streamingnya kurang lebih sampai jam 11 atau jam 12. Ternyata malam ya lebih dingin daripada pagi tadi. Tapi menurut aku malam lebih cantik loh, karena kan udah ada lampu-lampunya juga gitu kan. Tuh kalian lihat sekitar. Oke. Nice. Lantai 32. Aku nggak jadi live malam ini. Jadi katanya kalau nggak besok aja, sebenarnya kan jadwal live aku tuh tadi pagi udah gitu, udah 4 jam. Nah malam ini sebenarnya aku pingin coba aja live gitu, tapi memang jadwalnya bukan yang dari kantor gitu loh. Nah terus tadi aku tanya-tanya tuh sama orang TikToknya, yang orang China-nya. Tuh ditanya-tanya kenapa nih HP aku nggak bisa live pakai data roaming gitu, bisanya cuma pakai wifi yang di sini. Terus dia kotak-kotak. Ternyata bisa. Mantep, udah bisa sekarang. Ya udah besok aja live-nya. Jadi sekarang aku mau pulang, paling aku mau beli air segala macem buat, terus aku tunggu teman aku satu lagi yang namanya Tiffany, dia selesai live-nya tuh jam 11. Ya kita tunggu dia, udah itu kita makan sohao. Ini mobil-mobil orang yang diparkirin di sini tuh digambar-gambarin gitu. Lucu deh. Kucai dan itu saukaunya namanya. Ini biar tetap hangat kita taruh di atas ini. Good morning. Hari ini jadwalnya aku sebenarnya jam 7 pagi live-nya, karena hari ini kan payday gitu kan. Tapi aku telat bangun. Terus aku langsung cepet-cepet. Aku jam 6.57 baru bangun. Terus aku coba-coba mau cek di grup, aku bilang Kak izin 7.30. Ya, telat bangun. Jadi sekarang aku langsung OTW ke kantor. Jadi aku udah gak mandi lagi, aku cuma kasih kayak gigi, ganti baju, langsung berangkat. Akhirnya aku break juga untuk live ya. Maksudnya nanti bakal lanjut lagi jam 6 sore. Jadi sekarang karena belum jam 12, jadi aku mau pulang ke hotel dulu buat ngonten. Tapi ini aku lagi di Watson lagi cari-cari barang. Ini aku beli nih ya, aku mau cukur alis. Dan sekalian ini aku mau kasih lihat kalian ya kan harga-harga skincare di China berapa. Cetaphil, ini Cetaphil kan yang biasa aku pakai ya. Tuh kayak gitu. Sekarang kita mau lanjut live lagi. Akhirnya aku tuh sering sekali asmanya kambuh karena misalnya lagi jalan nih, nggak kecapean sama sekali. Jalan terus tiba-tiba orang yang di depan atau orang naik sepeda tuh lewat, terus asapnya kayak buang sesuka hati gitu, kayak kenapa? Jadi sebenarnya aku yang nggak ngerokok pun kena tuh dampak asap rokoknya. Tadi pas aku lagi live, papa tuh ngechat di grup tanya gimana keadaannya, lagi di RRC. Terus aku sedih. Ditanya kabarnya aku sedih. Apa ya? Untuk aku nggak nangis. Dan sekarang udah jam 10 malam, aku mau pulang ke hotel, aku mau mandi. Dan aku udah selesai data mens kan. Jadi aku berpikir, apakah kita berendam aja di bathtub? Menarik. Tadi perasaan aku masuk lewat sini deh. Hah? Perasaan tadi aku masuk lewat sini deh. Apa aku masuk lewat sebelah sana ya? Apa aku masuk sebelah sini ya? Gue agak lupa sih. Soalnya kalau misalnya memang masuk lewat sini, ya cuma bisa keluar lewat sini. Kalau misalnya masuknya lewat sana, ya cuma bisa keluar lewat sana. Coba ya. Tuh, berarti iya betul aku masuknya lewat sini.
Pulang malam-malam kayak gini dari kantor tuh mengingatkan aku pas aku masih kerja full time di kantor aku yang di Shenzhen. Aku tuh bener-bener kayak yang bangun pagi ngejar bus, terus pulang juga bisa jam 10 malam, jam segini, jam 11 malam. Kadang tuh ngerasa capek, tapi tuh kayak aku juga kadang merindukan hal itu, ngerti nggak? Gimana sih, mixed feeling sih. Gimana pun aku udah tinggal di China selama 10 tahun.